Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya karena rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Dan Rasul mengatakan, kalau kita berpegang teguh secara sungguh-sungguh kepada dua pedoman hidup itu, dipastikan kita akan selamat menjalani kehidupan dunia ini sampai nanti menjalani kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Apa dua pedoman itu? Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, apapun usaha kita. Mari jadikan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dasar pedoman hidup kita. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-1. Hari ini kita berada pada bulan Rajab, hari yang ke-17 Rajab. Ada sebuah peristiwa agung, peristiwa besar dalam sejarah Islam yang terus kita peringati, kita ulang-ulang, yakni peristiwa Isra Mi'raj.
Banyak hikmah yang dapat kita ambil, hadirin kaum muslimin, di dalam sejarah agung kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebagai dasar, telah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian Isra di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Allah mengawali ayatnya dengan kata-kata subhana. Apa itu subhana, hadirin kaum muslimin? Maha suci dianya Allah. Allah yang berfirman, Dia mengatakan, menegaskan, Dia memiliki sifat yang maha suci. Apa itu maha suci? Subhana ini adalah sifat yang terbebas dari segala kekurangan. Berarti maha hebat, maha suci. Tidak ada kurangnya, tidak ada lemahnya, tidak ada cacatnya. Inilah kemahasucian Allah. Inilah awal ayat yang dikatakan oleh Allah ketika menerangkan peristiwa Isra. Dia menegaskan bahwa maha suci aku Allah. Maha suci dianya Allah. Berarti ketika Allah mengawali kemahasuciannya ini, ada di belakangnya sebuah peristiwa besar yang hendak disampaikan oleh Allah. Allazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci dianya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari yang gelap gulita. Berarti Allah Maha Suci yang telah memperjalankan. Berarti asra ini maknanya adalah memperjalankan. Berarti kehendak perjalanan Isra itu Allah yang memperjalankan. Memperjalankan siapa? Bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, itulah Muhammad. Berarti Allah memperjalankan hambanya Muhammad. Bukan Muhammad berjalan sendiri pada malam hari itu. Berarti Allah yang berkehendak. Di sinilah Allah mengatakan, menegaskan kemahasuciannya. Dia bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh makhluknya. Dia bisa berkehendak sesuka apa yang dimau Allah. Maka perlu di sinilah kita menilai dengan nilai-nilai nanti keimanan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Makna bi'abdihi ini adalah bahwa Muhammad diperjalankan oleh Allah lengkap dengan jasad dan ruhnya. Tidak ada lagi perbedaan. Ada yang menganggap Muhammad itu Isra Mi'raj hanya ruhnya, tentu ia bagaikan mimpi. Tidak. Allah pakai bi'abdihi, abdun, hamba. Dengan kata abdun ini dipahami Muhammad berjalan, badan kasarnya, jasadnya, juga ruhnya. Apalagi makna hamba? Pemaknaan hamba adalah hamba seperti hamba Allah. Contohnya perkataan hamba Allah, orang yang betul-betul mengabdi, abdun, menghambakan diri kepada Allah, dan penghambaannya itu ikhlas. Sebab ada juga hambanya yang tidak ikhlas. Para budak-budak disebut juga dengan hamba sahaya. Dia menghambakan diri kepada manusia. Berarti kalau konsep hamba Allah adalah seorang manusia yang menghambakan diri ikhlas karena Allah, tidak ada tapaso penghambaannya. Maka berkaitan dengan ayat ini,
bahwa dia berjalan bi'abdihim, perjalankan Muhammad, jasadnya juga ruhnya. Lailan. Lailan ini maknanya hadirin kaum muslimin, pada sebagian malam. Berarti malam itu bukan malam seluruhnya, sebagian kecil. Bahkan ada yang memahami hanya sepertiga malam atau lebih kurang 4 jaman. Dan inilah yang tidak masuk akal nanti. Berarti Allah Maha Suci yang perjalankan Muhammad hambanya itu pada sebagian malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Di sekolah mulai ada keraguan manusia yang berpikir logika akal. Waktu itu hadirin kaum muslimin, kalau perjalanan biasa manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, dari Makkah ke Palestina itu, paling cepat ditempuh perjalanan 30 sampai 40 hari. Kendaraan tercepat waktu itu hanya bisa menempuh perjalanan 1 bulanan, bahkan 40 hari. Tapi ini Muhammad diperjalankan oleh Allah hanya lebih kurang 3-4 jam atau sebagian kecil. Ini makna lailan ini adalah makna sebagian kecil dari malam. Ini makna lailan. Bukan seluruh malam, tapi sebagian kecil. Yang hanya bisa ditempuh 40 hari. Bahkan nanti tiba di Masjidil Aqsa, sholat dia di sana bersama nabi yang lain. Bahkan Rasulullah Muhammad imamnya diangkat lagi nanti ke langit Mi'raj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertemu langsung dengan Allah, mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Lalu turun lagi ke langit ke-7, bertemu Ibrahim, turun lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa, menyarankan, singkat cerita, minta dikurangi. Balik lagi ke atas, kurang 50 jadi 45. Turun lagi, balik turun, sampai akhirnya jadilah 5. Bahkan yang 5 ini pun tetap disarankan oleh Nabi Musa waktu itu, tetap kurang ya, tidak akan sanggup nanti umatmu mengerjakan wahai Muhammad. Tapi Muhammad tidak sanggup lagi, malu dia mungkin pada Allah. Kalau dikurangi juga lagi mati kurang 5, habislah kewajiban sholat. Ini juga cerdasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah pastikan diwajibkan dulu 50 kali waktu, sekarang jadi 5, pahalanya sama dengan 50 kali. Lalu turun lagi nanti sampai ke Masjidil Aqsa, balik lagi nanti dari ke Masjidil Haram yang ditempuh sebagian malam. Inilah peristiwa besar yang pasti tidak masuk akal. Tidak akan ada manusia bisa jalan dari Mekah ke Palestina, naik lagi ke langit 1 bahkan 7, bertemu dengan Allah, turun lagi hanya sebagian malam. Maka disinilah letaknya subhana, Maha Suci Allah. Hadirin kaum muslimin, Allah Maha Suci, Allah yang berkehendak. Kalau Allah mau terhadap suatu apapun, sebagaimana surat Yasin dikatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkehendak terhadap suatu kejadian, dia mau terhadap suatu peristiwa, dia cukup menyatakan kun fayakun. Karena Allah yang mau. Inilah peristiwa besar yang perlu kita kuatkan keimanan hadirin kaum muslimin. Ayat melanjutkan linuriyaba min ayatina tadi, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di Masjidil Aqsa itu juga disampaikan telah diberkahi sekelilingnya
dalam makna buah-buahannya yang banyak, tumbuh-tumbuhannya yang segar, dan segalanya karunia Allah. Berkah Masjidil Aqsa. Apa gunanya Isra ini? Linuriyahu min ayatina. Peristiwa besar ini untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Apa maknanya? Allah mendengar orang-orang yang apakah dia percaya kejadian Isra Mi'raj itu atau tidak. Basir, Allah juga Maha melihat. Walaupun sebagian penduduk waktu itu ketika Rasul bercerita menganggap Rasul adalah sudah mulai gila katanya, mengada-ada katanya, tidak benar lagi nih Rasulullah. Tetapi ada seorang yang mulia yang kita kenal dengan keimanan yang amat tinggi, Abu Bakar. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, Rasul bercerita sudah balik Isra Mi'raj, hanya sebagian malam sampai lagi di sini. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Tapi Abu Bakar yang menilai tidak hanya dengan akalnya, tapi dengan iman di hatinya. Kalau Rasul yang bercerita, jangankan demikian, lebih dari itu, kalau Rasul Muhammad yang dikenal tidak pernah berbohong selama ini, saya percaya. Karena itulah Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq, orang yang mempercayai, imannya sungguh kuat. Karena itulah hadirin kaum muslimin, apa yang dapat kita ambil di khutbah yang singkat ini, mari kita kuatkan iman. Kita dekatkan diri pada Allah, Allah yang maha suci. Kemahasucian Allah jauh dari segala kekurangan. Kita dekatkan diri pada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa berbuat apa yang Dia mau. Maka mari mungkin hadirin kaum muslimin, dengan kemahasucian Allah ini, mari kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Mungkin berat persoalan yang kita hadapi hari ini, persoalan keluarga kita, persoalan kita bermasyarakat, persoalan kerja kita, persoalan anak-anak kita, semua persoalan yang kadang berat bagi kita hari ini, minta tolonglah kepada Allah, Zat yang maha suci. Hadirin kaum muslimin, Allah yang bisa membebaskan kita. Kalau kita berharap pada manusia minta tolong, bahkan kita bisa jadi kecewa. Hadirin kaum muslimin, kenapa demikian? Karena manusia yang tempat kita minta tolong itu, dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka mengadulah pada Allah. Kapan mengadunya? Mengadulah dalam solat-solat kita, mengadulah dalam tahajud-tahajud kita, mengadulah dalam solat duha kita. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan, mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita, Allah lapangkan dada kita dalam menghadapi semua persoalan yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa yang terus berjalan, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat mengingatkan untuk berbuat benar dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.